Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video yang saya buat untuk menjelaskan materi di pertemuan keempat yang telah saya bagikan kepada teman-teman. Dalam video ini kita akan membahas tentang 3 hal, yakni yang pertama adalah pendapatan, yang kedua adalah tentang biaya, dan yang ketiga adalah profit, seperti itu. Langsung saja kita masuk ke bahasan yang pertama, yakni tentang pendapatan. Di sini total and average revenue, ya. Apa ini? Ya, di sini kita akan bahas total pendapatan dan rata-rata pendapatan. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu total pendapatan, ya. Total pendapatan atau total revenue didefinisikan sebagai hasil kali antara harga dan jumlah barang. Harga kita notasikan sebagai P, dan jumlah barang atau kuantitas kita simbolkan dengan Q, di mana persamaan umumnya adalah total pendapatan sama dengan harga barang dikali dengan jumlah barang. TR sama dengan P dikali Q, ya. Jadi ini persamaan umumnya, total pendapatan, TR atau total revenue sama dengan P dikali Q, harga barang dikali dengan jumlah barang, ya. Jadi perhatikan benar apa definisinya sehingga tidak terbolak-balik nantinya, ya. Di sini saya berikan contoh, ya. Contoh misalnya saya menjual donat. Saya menjual donat di mana harga satu donatnya adalah Rp1.000, dan ternyata hasil penjualan saya selama 1 hari itu adalah sebanyak 100 donat, ya. Harga donatnya adalah 1.000 dan kemudian jumlah donat yang bisa saya jual dalam 1 hari adalah 100, maka total pendapatan saya di hari itu adalah harga donat dikali jumlah donat yang saya jual. Jadi harga donatnya adalah 1.000 dikali dengan jumlah donat yang saya jual adalah 100. Jadi 1.000 dikali 100 sama dengan 100.000, seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah rata-rata pendapatan atau average revenue. Di sini dinotasikan sebagai AR, ya. AR didefinisikan sebagai total pendapatan dibagi dengan kuantitas barang, atau kita tuliskan dalam persamaan AR sama dengan TR dibagi Q. Average revenue atau rata-rata pendapatan sama dengan total pendapatan dibagi dengan jumlah barang. Oke. Nah, di sini saya berikan contoh, misal saya berhasil menjual 100 unit barang, di mana total pendapatan saya setelah menjual 100 unit barang itu adalah 1 juta. Sehingga rata-rata pendapatan saya, atau saya tuliskan sebagai AR atau rata-rata pendapatan saya adalah total pendapatan dibagi dengan jumlah barang yang saya jual. Total pendapatan saya 1 juta, ya, ini 1 juta dibagi dengan jumlah barang yang berhasil saya jual atau 100 unit. Jadi 1 juta dibagi dengan 100 sama dengan 10.000. Jadi rata-rata pendapatan saya dari menjual 100 unit barang adalah 10.000, seperti itu. Oke, ya. Jadi contoh yang saya buat di sini menggunakan angka real. Misal di sini harga barangnya 1.000, kemudian kuantitas barangnya 100. Di sini kuantitas barangnya 100, kemudian total pendapatannya 1 juta, ya. Jadi angkanya real, benar-benar real adalah nilai seperti itu. Nah, pada kenyataannya tidak selalu kita dihadapkan dengan angka-angka real seperti itu. Terkadang nilai-nilainya masih dalam berupa fungsi, ya. Dalam dunia ekonomi, ya, kita ketahui bahwa harga terkadang sangat bergantung dengan kuantitas barang, ya. Jadi harga dipengaruhi oleh kuantitas barang, seperti itu. Nah, di dunia ekonomi, ya, ada 2 kemungkinan, ya. Ada 2 kemungkinan dari suatu harga
yang kemudian dituliskan dalam sebuah fungsi atau fungsi harga. Fungsi harga dapat dituliskan dengan dua bentuk, di mana yang pertama P sama dengan A dikurang B dikali Q, ya, atau P sama dengan A ditambah dengan B dikali Q, di mana P di sini adalah harga barang alias price ya. Kemudian Q di sini adalah jumlah barang atau kuantitas barangnya ya. Jadi ada dua model harga. Yang ini yang pertama dan ini yang kedua. Nah, khusus untuk pendapatan ya, disyaratkan bahwa fungsi harganya adalah fungsi yang monoton turun. Jadi kalau disyaratkan bahwa fungsinya adalah fungsi yang monoton turun, maka model yang kita pakai nantinya untuk pendapatan adalah model yang pertama, yang ini, yakni P sama dengan A dikurang B dikali Q ya. Jadi ingat-ingat ini, kalau kita sedang membahas tentang pendapatan, maka fungsi harganya haruslah fungsi yang monoton turun. Apa cirinya? Cirinya adalah di sini ya, koefisien dari Q itu negatif, sehingga modelnya adalah P sama dengan A dikurang BQ ya. Contoh kalau saya pakai bilangan yang real gitu ya. Oke, saya pakai bilangan yang real. Misal di sini saya misal sini saya punya 1000 dikurang 2Q, kira-kira seperti itu. Nah, sini saya punya model harga P sama dengan 1000 dikurang 2Q ya. Jadi kalau fungsinya seperti ini, fungsi harganya seperti ini, maka boleh atau benar ya, boleh kita kemudian lanjutkan menggunakan fungsi ini. Tapi misal kemudian fungsinya ternyata positif, maka kalau kita menemukan hal seperti ini ketika menghitung pendapatan, maka ini pasti adalah fungsi yang keliru. Kita tidak bisa menghitung pendapatan dengan fungsi yang seperti ini ya, seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut ya. Di sini ada contoh ya. Diberikan suatu fungsi harga ya. Fungsi harga P sama dengan 72 kurang 3Q ya. Perintahnya atau yang diminta dari contoh soal ini adalah gambarkan fungsinya dan kemudian tentukan fungsi dari total pendapatannya, seperti itu ya. Oke. Nah, di sini apa yang harus kita lakukan ya, kita harus mencacah satu persatu ya, dari nilai-nilai yang mungkin. Nah, nilai-nilai yang mungkin itu harus berada di antara Q sama dengan 0 atau dan P-nya yang sama dengan 0. Kenapa? Karena Q-nya kita mulai dari 0. Kita tidak menghitung jumlah barang dari -1 misal atau -2 misal. Kita mulai menghitung Q-nya dari 0. Kenapa? Karena tidak mungkin jumlah barang itu negatif ya, tidak mungkin jumlah barang itu negatif. Dan yang kedua, kita berhenti menghitung ketika P-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena tidak mungkin ada harga negatif. Misal harga barang negatif 100, harga barang negatif 1000. Ini nggak mungkin ya. Jadi tidak mungkin ada harga negatif dan tidak mungkin ada jumlah barang negatif, seperti itu. Sehingga asumsi awal dalam perhitungannya adalah kita mencacah semua nilai yang mungkin. Yang mungkin itu yang seperti apa? Q-nya mulai dari 0 dan berhenti menghitung ketika P-nya sama dengan 0 atau harga barangnya sama dengan 0. Oke, kita lihat. Ini adalah bagaimana cara anak ekonomi menghitung. Mereka mencacah satu persatu ya. Mereka
mulai dari kuantitas barangnya sama dengan 0, kemudian naik ke 1, 2, 3, 4 sampai berhenti di Q sama dengan 24 ya. Di Q sama dengan 24 dia peroleh bahwa harga barangnya adalah P nya sama dengan 0, sehingga dia berhenti menghitung di sini. Di Q nya sama dengan 24 dan harga barangnya sama dengan 0. Dia menghitung dari Q sama dengan 0 dan berhenti di harga ketika harga mencapai harga 0 ya. Di sini ada banyak angka ya. Saya coba untuk memberikan satu contoh saja perhitungan ya, perhitungan manualnya, karena ini dibuat menggunakan Excel. Jadi saya akan memberikan contoh perhitungan satu saja ya, satu saja. Misal saya pilih ya, saya pilih yang Q-nya sama dengan 4. Saya pilih yang Q-nya sama dengan 4 ya. Oke. Nah, untuk Q sama dengan 4 ini saya akan coba menghitung berapa nilai P-nya. Maka saya peroleh P sama dengan 72 dikurang 3 dikali Q. Sekarang Q-nya kita ganti dengan 4. Oke. Apa yang terjadi? Berapa harganya sekarang? P-nya sama dengan 72 dikurang 3 kali 4 berapa? 12. Oke. Maka kita peroleh sekarang P-nya sama dengan 72 dikurang 12 sama dengan 60. Ya. Jadi, untuk Q sama dengan 4 kita peroleh P-nya sama dengan 20. Jadi, saat kuantitas barangnya 4, kita peroleh harga barangnya adalah 60. Sini ya, kira-kira 4, sini 60. Benar ya? Cocok. Nah, atau kita ambil contoh satu lagi misal. Ya, oke. Kita kecilin dulu ini. Oke ya. Misal sekarang saya ganti ya, saya pilih yang lain. Misal saya pilih Q-nya sama dengan 10. Maka yang terjadi adalah P sama dengan 72 dikurang 3 kali Q. Ya, 3 dikali Q. Q-nya sekarang kita pilih 10, maka 3 kali 10. Yang terjadi adalah 72 dikurang 3 kali 10 sama dengan 30. Sehingga sekarang nilainya adalah 42. Ya, seperti itu. Kira-kira. Oke. Inilah bagaimana cara menghitung dengan cara mencacah satu persatu ya. Dengan cara mencacah satu persatu. Selanjutnya saya akan coba menggunakan Excel untuk kemudian menghitung ini dengan cepat gitu ya, tidak manual seperti ini. Saya akan coba perlihatkan gitu ya, kalau kita menggunakan Excel apa yang terjadi. Oke. Punya outline. Oke. Saya coba kasih besar. Di sini saya punya Q, di sini saya punya P, dimana tadi fungsi saya adalah P sama dengan 72 dikurang 3Q. Oke ya, saya punya dua hal seperti itu. Oke. Di sini tadi saya mulai dari 0 ya, kemudian 1 ya. Saya ambil terus sampai misal ada 30 angka gitu ya. Nah, sekarang saya masukin persamaan daripada P-nya. P-nya sama dengan 72 dikurang 3 dikali Q. Q-nya di sini ya. Maka saya tekan enter, apa yang terjadi? 72 saya peroleh. Sehingga Excel adalah aplikasi atau software yang cerdas gitu ya. Kita tidak perlu menghitung satu persatu, tapi kalau kita sudah memasukkan satu rumus, kita cukup tarik saja, tarik ke bawah ya,
sampai misal saya angka 30 ya. Lihat di sini kita perhatikan bahwa angkanya terus menurun ya. Itulah tadi kenapa seperti itu, karena tadi tandanya negatif ya, karena tandanya negatif. Oke. Di sini sampai di 24 dia 0. Sementara untuk yang ke-25 harganya minus 3, 26, 6 ya. Jadi karena angkanya negatif, kita tidak mengambil angka-angka ini. Kita cukupkan menghitung ketika harganya sama dengan 0 ya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, setelah kita memperoleh nilai ini, kita bisa kemudian membuat grafiknya. Kita bisa blocking di sini ya, blok yang semua angkanya, kemudian kita insert. Sini ada chart ya, teman-teman bisa pilih mana yang perlu digunakan. Oke. Nah, ini kira-kira fungsinya, fungsi grafik ya. Oke, jadi teman-teman bisa lihat di sini ya, dari nilai-nilai yang tadi saya punya, saya dapat atau peroleh grafik seperti ini ya. Oke, jadi ini tambahan saja bahwa nilai-nilai yang tadi bisa kita hitung dengan cepat menggunakan Excel ya. Jadi kita tidak perlu menghitung sampai dari 0 sampai 24 secara manual ya. Kita bisa menggunakan bantuan Excel untuk menghitungnya dengan cepat seperti itu ya. Oke. Nah, ini tadi kita menggambarkan grafiknya dengan cara mencacah bilangannya ya. Sekarang saya akan memberitahu bagaimana cara anak matematik menggambar suatu fungsi dengan hanya menggunakan 2 titik ya, dengan hanya menggunakan 2 titik seperti itu. Bagaimana caranya? Oke. Ya, mereka menggunakan kaidah ini ya. Kalau di matematik biasa kita sebut dengan titik potong sumbu ya. Titik potong sumbu. Jadi terdapat karena kita bahas 2 variabel P dan Q, maka akan ada 2 titik potong ya, yaitu pertama titik potong sumbu P di mana Q-nya sama dengan 0, dan yang kedua titik potong sumbu Q di mana P-nya sama dengan 0. Ini kita bahas yang pertama. Nah, bahas yang pertama di sini. Titik potong sumbu P di mana Q sama dengan 0 ya. Jadi Q sama dengan 0 ini akan kita masukkan ke persamaan harganya. Fungsi harganya adalah P sama dengan 72 kurang 3Q ya. 72 kurang 3Q. Kita masukkan Q sama dengan 0. Maka P sama dengan 72 dikurang 3 kali Q. Q-nya sekarang jadi 0 ya. Di sini 0. Maka kita peroleh P sama dengan 72 dikurang 3 kali 0 sama dengan 0. Maka P sama dengan 72 ya. P-nya 72. Ingat di sini yang kita peroleh P-nya ya. Kita peroleh P, sementara di sini kita butuhnya titik. Titik itu adalah sepasang antara X dan Y. Kalau di kasus ini sepasang antara Q dan P. Kita peroleh tadi Q-nya 0, maka kita tulis 0, P-nya adalah 72. Jadi 0,72. Selanjutnya yang akan kita cari adalah titik potong sumbu Q, dimana P-nya harus sama dengan 0. Jadi persamaan umum harganya tadi adalah P sama dengan 72 dikurang 3 dikali Q, maka sama dengan, sekarang yang 0 bukan Q, tapi yang 0 adalah P, maka P-nya kita ganti dengan 0 di sini. Maka 0 sama dengan 72 dikurang 3 dikali Q. Sehingga satu hal yang ingin saya beritahu bahwa untuk kasus yang seperti ini kita harus pahami bahwa semua variabel harus kita taruh di sebelah kiri ya. Untuk kasus yang ini ada 0, ada 72 dan ada Q sini ya. Sehingga variabel dalam kasus ini hanya Q saja. Sehingga Q bersama dengan koefisiennya yakni 3, kita harus pindahkan ke sebelah kiri, sebelah sana. Jadi kita pindahin 0, tetap kita tulis kembali 0.
karena ini tadi min 3Q, kita pindah ke sebelah jadi positif. Jadi 0 ditambah 3Q sama dengan 72. Oke, 0 tambah 3Q, ya, berarti 0 ditambah sesuatu, maka sesuatu itu hasilnya. Sehingga hasilnya adalah 3Q sama dengan 72. Kita peroleh selanjutnya Q-nya sama dengan 72 dibagi 3, karena di sini ada koefisien dari Q-nya sama dengan 3. Kita hanya butuh Q, maka kita bagi 72-nya dengan 3, sehingga kita peroleh Q sama dengan 24. Ingat, lagi-lagi saya tekankan bahwa Q sama dengan 24 ini baru Q ya, sementara kita butuh adalah titik. Titik itu pasangan antara X dan Y, dalam kasus ini adalah Q dan P. Sehingga kita peroleh titiknya adalah sini kita tetapkan P-nya sama dengan 0. Sehingga titiknya adalah Q-nya 24, Q 24, P-nya 0. Jadi 24,0. Oke ya. Jadi kita punya dua titik sekarang. Titik potong sumbu P di 0,72 dan titik potong sumbu Q di 24,0 ya. Sehingga kita peroleh grafiknya. Di sini kita punya dua titik, titiknya ada 0,72 dan 24,0. Sini sudah buat titiknya, titik potongnya ada di sini dan di sini ya. Selanjutnya, kalau tadi di kasus yang pertama kita butuh banyak nilai untuk menggambar sebuah grafik ya. Di sini kita hanya butuh dua saja titik ya, titik potong sumbu P di mana Q-nya sama dengan 0 dan titik potong sumbu Q di mana P-nya yang sama dengan 0. Jadi kita sudah buat dua titik, kita buat sini 0,72 titiknya di sini dan 24,0 titiknya di sini. Oke. Nah, kalau kita sudah membuat dua titik itu, tugas kita selanjutnya adalah menghubungkan dua titik tersebut. Ya, kita tinggal menghubungkan dua titik tersebut sini dengan di sini. Oke. Oke. Ya, saya warnakan warna hitam. Oke, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Jadi sekarang saya sudah punya grafik. Grafik fungsi apa? Grafik fungsi yang tadi kita bahas bersama, yakni ya, P sama dengan 72 dikurang 3. Oke. Ya, inilah kemudian cara menggambar grafik yang lebih efisien. Kita tidak butuh banyak titik. Di sini kita butuh 25 Q-nya ada 25 dari 0 sampai 24, berarti kita dapat 25 titik seperti itu. Sehingga dengan 25 titik itu kita kemudian baru bisa menggambarkan grafiknya. Tapi dengan menggunakan titik potong kita hanya butuh dua titik saja untuk kemudian bisa menggambar grafik yang kita inginkan seperti itu. Oke, selanjutnya yang diminta selanjutnya adalah kita mendefinisikan fungsi dari total revenue atau total pendapatan ya, total pendapatan. Oke, kita lihat di sini. Ingat selalu untuk memulai sesuatu dalam perhitungan matematik, hal pertama yang selalu harus kita lakukan dan terus kita lakukan adalah menuliskan persamaan umumnya atau definisi awalnya ya. Oke, di sini kalau kita tuliskan kembali bahwa persamaan dari total pendapatan atau total revenue adalah hasil kali antara harga dan kuantitas barang. Di sini TR sama dengan P dikali Q ya. Nah, P-nya kita punya tadi P, fungsi dari harganya adalah yang ini ya. 72 kurang 3Q. Jadi P-nya adalah semua yang di dalam kurung ini, 72 kurang 3Q dikalikan dengan jumlah barang. Jumlah barang ini Q ya. Tetap di sini Q. Sehingga kita peroleh hasil kalinya 72 kita kalikan dengan Q, hasilnya 72Q. Di sini ada min, berarti di sini juga min. 3Q kita kalikan dengan Q, hasilnya adalah min 3
Q kuadrat. Jadi kita peroleh fungsi daripada total pendapatannya adalah jadi inilah fungsi dari total pendapatannya. TR sama dengan 72Q dikurang 3Q kuadrat ya. Nah, di sini diberikan nilai-nilainya. Kalau Q-nya sama dengan 0 diperoleh total pendapatannya 0. Kalau Q-nya sama dengan 2 diperoleh total pendapatannya sama dengan 132. Kalau Q-nya sama dengan 4, maka total pendapatannya adalah 240 dan seterusnya ya. Bagaimana nilai-nilai ini bisa kemudian diperoleh? Saya akan berikan salah satu contoh perhitungannya ya. Kita peroleh persamaan atau fungsi daripada total pendapatannya adalah ini ya. TR sama dengan 72Q kurang 3Q kuadrat ya, seperti itu. Nah, misalkan kita pilih angka yang paling mudah kita hitung, di mana Q-nya sama dengan 10 ya. Misal Q-nya sama dengan 10. Oke. Saya copy dulu. Oke. Misal saya peroleh di sini Q-nya sama dengan 10. Apa yang terjadi? Oke. Yang terjadi adalah total pendapatannya akan kita hitung 72 Q dikurang 3Q kuadrat. Oke. Sama dengan 72 sama dengan 72 dikali dengan Q-nya kita ganti dengan 10 ya. Kemudian dikurang 3 dikali Q-nya kita ganti dengan 10 kuadrat. Oke. Sehingga kita peroleh sama dengan kita peroleh sama dengan sama dengan 720 dikurang 3 kali 100 oke, sama dengan 720 dikurang 300 sama dengan 420. Oke ya. Oke, kita lihat sini jawaban 14 16 ya. Oke, kita lihat sini ya. Kita lihat di sini persamaan dari fungsi pendapatannya adalah TR sama dengan 72Q dikurang 3Q kuadrat. Maka Q-nya sama dengan 10, kita ambil angka yang paling mudah untuk dihitung, sehingga kita peroleh total revenue atau total pendapatannya sama dengan 72Q dikurang 3 kali Q kuadrat sama dengan
Sekarang kita ganti semua key dengan 10 karena kita memilih key-nya sama dengan 10. Jadi 72 dikali 10 dikurang 3 kali 10 kuadrat sama dengan 720 dikurang 3 dikali 10 kuadrat sama dengan 100 ya. Jadi 720 dikurang 3 kali 100 sama dengan 720 kurang 300 sama dengan 420 ya. Jadi kita peroleh di sini total revenue-nya untuk key sama dengan 10 adalah 420 ya. Hasil perhitungan manualnya ini, dan ternyata hasilnya sama ya, 420 seperti itu. Oke, inilah nilai-nilai yang berhasil dia cacah dari 0 sampai 24 seperti itu, sehingga diperoleh grafik seperti ini ya. Grafiknya seperti ini. Ini pakai bantuan Excel juga ya, seperti yang tadi saya lakukan ya. Coba kita buat di Excel apa yang terjadi ya. Nah, saya punya angka seperti ini ya. Kemudian saya coba delete dulu ini ya. Nah, sekarang saya punya key-nya di sini, kemudian ada fungsi harganya di sini, dan sekarang saya punya total revenue ya. Total revenue. Oke. Total revenue tadi sama dengan ini. Tadi katanya total revenue sama dengan 72 dikali 72 dikali key-nya yang ini ya, dikurang 3 kali key-nya yang ini pangkat 2, 3 key kuadrat. Oke ya. Oke, ini saya hapus dulu misal. Jadi saya punya fungsi TR tadi adalah sekarang 72 key dikali 3 key pangkat 2 ya. Oke ya, saya punya TR. Nah, kalau kita sudah masukin rumus dengan benar, kita tinggal tarik saja seperti tadi ya. Tinggal tarik. Nah, di sini dapat nilai-nilainya ya. Nilai ya. Kalau kita mengisi fungsinya dengan benar, maka nilai yang kita peroleh akan sama dengan yang ada di sini. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah fungsi-fungsi yang perlu teman-teman kuasai di Excel ya, perkalian, perpangkatan, pengurangan bilangan ya. Jadi kita peroleh untuk key sama dengan 0, total pendapatannya 0 ya. Kalau jumlah barang yang terjual atau kuantitas barangnya 1, maka total pendapatannya 69. Kalau 5 key-nya diperoleh, total pendapatannya 285 dan seterusnya. Jadi setelah kita peroleh hasil yang seperti ini, kita bisa buat grafiknya. Seperti tadi kita blocking semuanya ya. Data yang kita perlukan kita blocking. Kemudian kita bisa tekan insert di sini, kemudian ada chart di sini, kita bisa pilih ini ya, atau mau yang ini juga boleh. Ya, umumnya orang pakai yang ini ya. Dia tersambung. Oke. Jadinya grafik total pendapatan ya. Jadi ini kira-kira grafiknya ya, dari 0 sampai ke sini titiknya 24 ya. Ya, kurang lebih sama dengan yang di sini ya. Jadi seperti inilah grafik atau kurva dari fungsi total pendapatan ya. Dari total pendapatan dia berbentuk parabola yang terbuka ke bawah. Oke, sama ya, sama, kurang lebih sama.
Oke. Jadi kira-kira seperti itu terkait dengan pendapatan, ya, fungsi pendapatan, kemudian cara menghitung pendapatan jika jumlah barangnya diketahui, ya.